Perkenalkan pada Anda kedua fighter kita malam hari ini. Dari sudut biru, lahir di Manado, Sulawesi Utara. Usia 27 tahun dengan tinggi 178 cm. Disiplin bela diri MMA boxing. Inilah dia, Farel The Feral Stefan. Sementara lawannya lahir di Kediri, usia 26 tahun, tinggi 173 cm, disiplin Muay Thai pencak dor. Dan inilah dia The Black Scorpion, Budi Raharjo. Ketua Dewan Juri Max Metino, Inspektur Pertandingan Francino Tirta, Juri 1 Budi, Juri 2 Soma, Juri 3 Andri, wasit Stevi Zumwal. Fighter, selamat bertarung. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian, main dengan sportif. Let's go! Kembali ke sudut. Juri 1, Juri 2, Juri 3, Dewan Juri, timekeeper. Fighter ready, fight! And this is it, Bung Max. Partai lightweight malam ini antara Budi Raharjo melawan Farel Stefan. Kita lihat di sini, Bung Max, kedua fighter kental dengan stand up-nya ya, Bung Max ya. Sebenarnya kalau untuk Farel dia komplit. Ya. Ya, Budi Raharjo ini adalah seorang ini sebenarnya klasik match sih sebenarnya. Classic match. Nanti kenapa saya akan melihat bahwa Farel akan membawa pertarungan ini ke bawah. Karena kita lihat dari tendangan-tendangannya. Ya, itu dia jual beli tendangan agresif. Ya, dan Farel masuk ya tadi. Budi Raharjo. Dan kita masih kita membaca tahu, Bung. tendangan masuk dibalas. Disapu saja, di sweep. Langsung mendapatkan posisi ground and pound. Hammer punch ya. Banyak hammer punch ke arah kepala. di sana. Walaupun masih Budi Raharjo melakukan defense yang baik ya tadi. Ya, belum masuk secara telak, tapi itu sudah menimbulkan damage. Jadi itu pun mendapatkan poin. Ya, satu sapuan yang bersih dari Farel, timing yang bagus. Bagus sekali. Awalnya dia tenang. Pada saat ada dia menangkap kakinya, tendangannya, dia langsung menyapu, sweep, dan langsung melakukan hammer ke arah kepala. Itu adalah report yang bagus, yang dilatih terus-menerus. Dan kita lihat posisi sekarang adalah posisi half guard. Di mana salah satu kaki dari Budi Raharjo itu menjepit salah satu kaki dari Farel Stefan. Sehingga dia tidak bisa menguasai secara penuh. Kalau satu kakinya sudah lepas, dia bisa masuk ke posisi side. Nah ini sudah dapat ya. Di posisi Gesa Gatame ini, di mana dia bisa mengontrol badan bagian atas dari Budi Raharjo. Di sini dia bisa melakukan teknik kuncian tangan. Ya. Dan kita lihat kaki dari seorang Farel. Ya, Farel mau melakukan crucifix. Di mana mengontrol tangan kanan dan mengontrol tangan kiri dengan dan nampaknya Budi Raharjo berhasil hampir berhasil. Belum berhasil. Nah, kemudian ke posisi basic side mount. Nah, tampaknya dia di sini nampaknya seorang Farel Stefan dengan tenang melakukan setup ya, Bung Max ya. Ya, dia melakukan setup kembali. Kita tahu tadi dia mau menggunakan teknik Crucifico elbow strike. Defense dilakukan oleh Budi Raharjo yang sangat aktif. Ya. Jadi tidak hanya menguasai Americana. Simpul Americana terjadi dan dia lepas tapi langsung figure four dan mau melakukan Americana, yaitu Americana adalah kuncian sendi tangan. Ya, kuncian sendi tangan yang bisa mengakibatkan cedera kepada siku tangan ataupun bahu. Oke, kita lihat itu tadi mau dilakukan oleh hampir saja dieksekusi oleh seorang Farel Stefan ya. Kemudian kita lihat Farel masih menunggu nih timing yang tepat untuk melakukan kuncian lagi. Entah kuncian apa lagi yang mau dilakukan. Ke posisi full mount. Ya, full mount. Ini posisi Farel Stefan tidak memakai lama, langsung ground and pound. Yes. Ya, ground and pound. Posisi mount itu adalah posisi menduduki badan lawan dan paling berbahaya yang ada di MMA. Ya, dan Budi Raharjo lepas. Budi Raharjo berhasil keluar, escape. Tapi belum sempurna dikejar oleh Farel Stefan ya, kita lihat di sini. Mengontrol dengan baik sehingga Budi Raharjo tidak bisa berdiri. Hampir saja Budi Raharjo tadi berdiri. Kalau seandainya Budi Raharjo berdiri, artinya Farel Stefan harus reset lagi dari 0-0.
Nah, dia melihat kesempatan itu dan bahwa nampaknya ada sebuah simpul kaki di sini yang dilakukan Budi Raharjo, Bung ya, Max. dia melakukan close guard. Oh, dan tapi dibombardir dengan ground and pound yang aktif. bagus. Ya. Bagus sekali, Bung Max. Ya, cukup aktif ground and pound yang dilakukan oleh Farrell Stefan. Farrell. Ya, tapi di sini Farrell hendaknya dia melakukan postur up. Ya. Sehingga pukulan-pukulannya akan lebih berbobot. Nah, seperti ini. Peringatan. Ya. Ini postur up. Dan karena mencoba ground and pound kembali, Bung Max. ya, ground and pound cukup aktif dengan Kedua tangan fighter kanannya. nampak tenang ya di posisi masing-masing ya. Walaupun ya. memang Budi Raharjo tidak menguntungkan di sini posisinya, Bung Budi Max. Raharjo tampaknya tidak melakukan PR-nya dengan baik, yaitu mencoba melakukan submission guillotine ataupun triangle choke ya, ataupun armbar dari posisi ini. Itu dia Kelihatannya dia tidak bisa menggunakan guillotine karena kepala Farrell tadi ada di sebelah di ketiak kiri dari Budi Raharjo. Harusnya dia bisa ground and pound kembali terjadi, Bung Max. Ground and pound yang sangat apakah selesai di ronde aktif pertama, Bung Max? Keras sekali, Bung Max. Keras Walaupun sekali di pukulan defense dari itu tembus ya, Bung Max ya. Walaupun sebagai damage walaupun masih ada yang dia tembus. melakukan blok, tapi Ya. itu tetap tembus, Bung Walter. Kita melihat bagaimana efektivitas yang dilakukan serangan. Nah, tapi cukup melelahkan ya. Dia beristirahat. Nah, sebenarnya pada saat palanya Farrell ada di bawah ini kesempatan yang baik dari Budi Raharjo untuk melakukan teknik triangle choke, guillotine choke, ataupun teknik-teknik kuncian lainnya ya. Itu dia kisi-kisinya Ya, dari Prof tapi Max. di sini memang Ya. terlihat Budi Raharjo lebih menguasai strikingnya. Jadi dia tidak mengambil kesempatan. Kita bisa melihat bagaimana guard yang dilakukan oleh Budi Raharjo itu sangat rendah, di bawah pinggang, berada dekat dengan pantat. Seharusnya dia berusaha untuk mengambil rubber guard, mengontrol badan bagian atas daripada si Farrell. Tapi itu tidak dilakukan oleh Budi Raharjo. Ya. Dan ronde pertama selesai, Bung Max, antara Budi Raharjo melawan Farrell Stefan. Dan kita bisa lihat di ronde pertama tadi ya, Bung Max ya. Iya. Fight dikontrol total oleh Farrell Stefan dan tentunya seperti yang Bung Max bilang di ground, dibawa ke deep water, lautan yang dalam. Dan tidak Nah, ini lepas dia di sana. nih. Ini sangat manis sekali sweep yang ini dia. sweep yang Timing yang sangat manis sempurna. sekali. Ya. Dan ground and pound, Langsung ground and pound di hammer. sana. Ini Bung Walter, walaupun tidak berhasil di blok, tapi walaupun di blok. getarannya sampai ke arah kepala. Masih ada pusing-pusing yang pusing, tembus ya. ya. Ini elbow yang cukup aktif. Ya. Dari Farrell Stefan kita lihat pertahanan yang cukup baik juga dari Budi Raharjo. Kedua fighter mendengar instruksi dari cornernya masing-masing ya, Bung Max ya. Di sini Budi Raharjo seharusnya mengambil strategi striking. Dia harus melakukan takedown defense dengan baik dari Jangan sampai dibawa ke bawah. jangan sampai dibawa ke bawah. Dan ronde kedua akan segera dimulai. Dan kedua fighters pun harus siap kembali untuk memulai ronde kedua. Ya, kita lihat bahwa apa yang akan terjadi, saya rasa Farrell akan berusaha untuk melakukan takedown lagi. Kembali dibawa ke bawah ya, Iya. Bung Max. Baik, kita Tapi lihat. pertahanan yang cukup baik loh dilakukan oleh Budi Raharjo. Budi Raharjo, betul. Ya. Dan di Ya, situ Budi cobaan Raharjo jab tadi dan melakukan counter. jual beli. Ya, dia berusaha untuk melakukan counter ya Budi Raharjo dengan hook kiri. Ya, tendangan dari Farrell. Nih Budi Raharjo jangan sampai melakukan tendangan lagi, Bung Max, tampaknya. Karena Ya, harus berhati-hati. berpotensi tertangkap ini. Terutama tendangan kaki kanannya yang berpotensi ditangkap oleh Hati-hati Farrell. Lobo, Ya. hati-hati. Tapi terlihat dia masih mencoba ya. Masih mencoba itu. head kick. Ya. Sedangkan Farrell sendiri ya, dia ini karena pernah bertanding tinju. Oh! Satu head kick Tendangan clean. yang tidak disangka-sangka Tidak oleh disangka-sangka Farrell dari Farrell mengenai Stefan. kepala dari Budi Stefan. Raharjo. Ya. Luar biasa. Suaranya begitu merdu, Bung Max, kita dengar tadi. Dan momentum itu digunakan dengan baik oleh Farrell untuk mengambil Stefan. posisi top, Wow. ya, top guard di sini. Iya. Oh, Kita lihat bridging yang Farrell. baik, posisi kembali di half guard. Ya. Ya. Oh, sekarang sudah Fight masuk ke IQ close guard ya. sangat baik dari Farrell Stefan, Bung, dengan Ya. tidak disangka-sangka, Bung. Ya. Out of nowhere. Oke, itu adalah suatu teknik tipuan yang dilakukan Farrell ya. Nah, ini sekarang Farrell masih mencoba untuk melakukan ground and pound. Dan Ya, kembali ground and di pound. posisi seperti ronde pertama tadi, Bung Ya, Max. kembali ke posisi pertama. Di mana Budi Kita lihat, Raharjo harus melakukan escape ataupun melakukan kuncian dari bawah ya, Bung ya, Max. kita lihat Farrell tadi menengok ke kiri untuk mendengarkan aba-aba dari Instruksi corner. dari corner. Ya. Oh. Dan dua elbow bersarang tadi. Cukup tenang. Budi Farrell Raharjo cukup sangat tenang. rajin ya, Bung ya. Di sini mengumpulkan poin yang sangat Ya. banyak, Bung. Budi Raharjo sudah bagus, dia memeluk supaya tidak terkena pukulan. Tapi elbow yang keras Satu elbow dilancarkan oleh Farrell mengenai tepat telak, tepat telak. wajah dari Budi Raharjo. Rahang dari Dan Budi Raharjo. kita lihat ini ada perubahan.
Ya, Farel berdiri dengan kedua telapak kaki dan dia menekan. Cobaan elbow lagi dan elbow kiri, elbow. Budi Raharjo melakukan blok cukup baik di sini. Sangat baik, sangat cukup tenang baik, defense cukup yang baik, dilakukan. cukup tenang Yang dilakukan sehingga Budi damage-nya Raharjo. bisa diredam di sini. Betul sekali Bung Max. Mungkin ada damage yang tembus tapi tidak ada damage yang begitu signifikan ya seperti sobek atau sebagainya kan. Tadi defense yang dilakukan Budi Raharjo sangat baik sekali. Mau melakukan guard passing ya, mau melakukan guard pass. Apakah berhasil Bung Max? Guard pass adalah satu teknik dan Budi Raharjo mempertahankan posisi itu dengan baik ya. Maksudnya dia tidak membiarkan seorang Farel Stefan ini. Pertahanan guardnya sangat bagus dari kedua kaki dari Budi Raharjo ya. Betul. Kita lihat gumsillnya terlepas. Bung Max. Gumsill terlepas karena cukup melelahkan. Ya, sangat tentunya. melelahkan. Ground fighting lebih melelahkan ya Bung Max ya. Betul. Nah tadi kita lihat Farel Stefan mau melakukan guard passing. Ya. Yang melewati kakinya dan mengontrol bagian-bagian atas. Max, terjadi ground and pound kembali. Ground and pound yang cukup aktif, sangat aktif dilakukan Farel. Bagus berdiri lagi. Farel berdiri lagi. Sebenarnya pada saat berdiri itu tekanannya cukup besar. Sangat kuat. Ya, sangat kuat sehingga dia bisa melakukan serangan-serangan berikutnya. Melakukan guard passing sekarang. Guard passing ya, lagi. Coba lagi. Apakah terjadi Bung Max? Nampaknya kali ini berhasil Bung Max. Coba lagi. Ya. Guard retention yang bagus dari Budi Raharjo. Bagus sekali Budi Raharjo. Pukulan-pukulan aktif karena seperti yang Bung Max bilang, Budi Raharjo melakukan guard, mempertahankan posisi guard dengan baik ya. Melakukan guard yang cukup baik, sayangnya dia guardnya hanya untuk bertahan. Kalau di Brazilian Jiu-Jitsu guard itu bisa dilakukan untuk menyerang. I see. Tapi di sini dia baru melakukan pertahanan saja. Karena kita lihat bagaimana M. Irfan tadi mengalahkan Andi Setia-Negara dari posisi guard. Dari guard. Ya kan? Nah itu harusnya dilakukan oleh Budi Raharjo. Nah tendangan-tendangan dari Farel Stefan, dia mencoba mengambil ankle pick untuk melakukan guard passing. Nah, kalau kita melihat ini, kita teringat teknik yang dilakukan Rama Supandi ya, melakukan hip pressure dan melakukan guard passing. Iya. Oke, ini posisi yang bagus dan tidak Farel banyak Stefan. fighter yang bisa melakukan guard passing seperti tadi Bung Max. Jarang terlihat. Dan Farel Stefan melakukan mengeksekusikannya dengan baik ini di sini. Tidak banyak, tapi ada beberapa fighter yang bisa melakukan hal itu ya. Seperti yang Bung Max bilang tadi ada Rama Supandi dan ini juga Farel Stefan. Farel Stefan juga melakukan cukup baik. Ya, betul sekali Bung Max. Dan ini kembali di posisi side mount Bung Max. Side mount. Iya, di sini Budi Raharjo ini seharusnya Budi Raharjo sangat berbahaya, dia membelakangi. Dia harusnya berputar ke arah kanan, jangan ke arah kiri karena ini bisa menyebabkan Farel Stefan mendapatkan posisi back mount. Lutut, Bung. Iya, serangan-serangan lutut. Nampaknya Budi merasakan serangan dari lutut tadi Bung, ya, sehingga berbelok dia langsung mengganti posisinya. Nah, kembali lagi ke posisi guard, open guard. Ya. Serangan up kick dan Budi Raharjo. Pukulan. Technical stand up langsung saja cepat sekali. Oke, cukup baik pertahanan yang dilakukan Budi Raharjo ya. Kedua akan luar biasa selesai Bung. Luar biasa. Walaupun dikontrol habis oleh Farel Stefan di ronde kedua juga. Nampaknya Budi Raharjo harus aim to KO ya Bung Max ya. Iya. Harus mencari KO di ronde ketiga karena ini. dia tertinggal cukup jauh. Wah, ini dia tendangan yang keras dan membuat yang sangat goyang ya. Membuat goyang Budi Raharjo. Nyaring sekali bunyinya Bung Max. Ya, ini percobaan teknik-teknik elbow yang dilakukan Farel Stefan. Cukup keras, sangat mengganggu sekali dan merusak konsentrasi dari Budi Raharjo. Nah, ini posisi side control yang didapat oleh Farel Stefan untuk mencoba melakukan teknik-teknik kuncian ataupun ground and pound. Ini tendangan yang sangat kembali antik sekali ya. Tidak ada yang tahu. Iya, terlihat seperti mau menendang kaki, tapi ternyata tipuan. Dan ternyata itu menendang ke arah kepala. Dan di sini terlihat Budi Raharjo nampak sudah exhausted, sudah kelelahan ya Bung Max ya. Terlihat cukup lelah ya. Karena Farel Stefan masih tenang. Ini tidak terlihat sangat baik untuk karena dua ronde dia bertahan dari serangan pukulan yang bertubi-tubi tanpa henti. Bayangkan 10 menit dia hampir 10 menit ya. Bawah Bung Max. Ya, dari posisi bawah dia berusaha untuk melakukan defense dan menerima pukulan-pukulan yang begitu banyak. Iya, betul sekali. Dan ini dia the final round di kelas lightweight ini antara Budi Raharjo melawan Farel Stefan. Lihat, langkahnya sudah berat ya. Sudah berat, Bu. Budi sudah berat langkahnya. Dan Farel masih lebih rileks nampaknya walaupun juga stamina terlihat terkuras. Dan itu dia. Lagi. Pukulan keras dari Budi Raharjo. Jika mengena berbahaya. Kembali sapuan terulang lagi. Sapuan Kita lihat
terlihat Farrell ini memiliki sapuan kaki yang sangat baik ya. Timingnya pun dalam menangkap tendangan kaki lawan sangat baik. Sangat baik sekali. Nampaknya terbaca. Pressure. Satu cobaan. Satu ankle pick gagal. Gagal. Budi Raharjo berusaha melakukan ankle pick, yaitu memegang ankle kaki dan melakukan sweep ya, atau membalikan mendorong lawan. Iya, itu dia. Tapi belum berhasil. Hampir berhasil saja ya. Tapi belum. Farrell melakukan kontrol di posisi ya. Dan ini belum. Serangan lutut. Serangan lutut. Dan wasit masih sah ya, masih sah, betul. Masih sah itu karena dia mengenai samping ya. Samping tidak mengenai kepala belakang. Betul Jika sekali. mengenai kepala belakang tentunya itu adalah pelanggaran. Ya. Tapi yang dilakukan tadi oleh Farrell adalah mengenai samping kuping. Iya, Ya, betul wajah sekali, samping. Max. Jadi itu masih sah dan sah. terus Dan tidak kembali di-stop lagi oleh wasit. Kembali dengan Farrell di posisi top dan Budi Ya, Raharjo top. di posisi bottom. Kita lihat bagaimana dan paha. ground and pound terjadi Bung Max. Oh, dan ground and wasit pound yang sudah keras. memberikan peringatan ini. Ground and pound yang sangat Ground baik. and pound. Oh, 1, 2 elbow. 3 elbow. Kita lihat 4 bagaimana elbow. Farrell 5. menduduki paha. Ya, dan, Ya. Ground and pound yang sangat efektif wasit menyelesaikan pertandingan ini. memberhentikan pertarungan ini di ronde ketiga Bung Max. Untuk kemenangan Farrell Stefan, kita lihat ground and pound-nya. Ground and pound yang bagus sekali ya. Iya, betul sekali. Kita lihat bagaimana sangat aktif. bagaimana paha dari Farrell itu menduduki paha dari Budi Raharjo. Itu terlihat Budi Raharjo sudah sangat lelah. Sehingga dia tidak bisa melakukan guard lagi dengan baik. Sudah ada tidak power. Nah, ini kita lihat gitu ya. kita lihat pahanya ya menduduki paha yang bagian bawah. Nah, ini adalah teknik yang sangat bagus. Ini adalah teknik apa yang dilakukan Farrell Stefan. Ini adalah teknik MMA yang sangat bagus Walaupun sekali. terlihatnya sesimpel itu ternyata itu Iya, ada ini teknik di sana, Bung Max. latihan Bung Walter. Bukan sekedar hoki, bukan sekedar kebetulan, tapi sudah dilatih. Sudah terlatih. Semua memperhatikan pertandingan di ronde ketiga. Menit ke-1, detik ke-44 dengan kemenangan TKO menggunakan teknik ground and pound. Dan diraih tentunya dari sudut biru Farrell Stefan.